Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semua sahabat onlineku, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjumpa lagi di channel aku yang sangat sederhana ini. Aku mau nge-share lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini tadi pagi itu aku belanja harian ya teman-teman, untuk persiapan stok perbumbuan dan beberapa bahan makanan untuk disimpan dalam kulkas. Nah, langsung saja aku ambil food kontainernya di sini dan aku isi untuk stok sayur buat Dedek Gania ya. Karena stok untuk buat sop-sop kesukaan Dedek Gania itu udah habis, makanya aku tadi beli. Nah, ini harganya Rp5.000, udah dapat sepaket. Ada kentang, ada daun seledri, ada daun sop, dan ada juga wortel. Nah, itu untuk persiapan sayur Dedek Gania ya. Karena Dedek Ganianya seneng banget dimasakin sayur sop gitu. Nah, di sini juga aku beli tempe 2 bungkus harga 1000-an. Aku cuma beli 2 karena kadang itu nggak langsung dimasak ya, biasanya tinggal di kulkas dan busuk. Makanya aku cuma beli 2 dan aku juga beli lombok. Di sini lomboknya aku beli 2000 dapat 3 buah. Karena aku jarang pakai lombok atau cabai yang besar. Nah, ada nggak nih teman-teman yang seperti aku yang belanjanya dikit-dikit karena faktor nggak sering masak gitu ya, makanya aku cuma beli secukupnya aja. Dan lanjut di sini cabai rawitnya aku beli Rp2.000 juga karena pemakaian aku untuk cabai itu nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena Pak suami dan Dedek Gania nggak suka pedas. Dan di sini aku beli sayuran harga 1000-an dan tadi aku udah jelasin untuk tempenya. Untuk sayur dan tempenya langsung aja aku mau masak. Dan di sini tempenya akan aku sambal dengan sisa udang yang kemarin dipakai sama Pak suami pas mancing di hari weekend kemarin. Nah, di sini lanjut aja aku iris-iris tempenya ya teman-teman. Modelnya atau bentuknya itu sesuai selera bunda-bunda aja ya, karena selera aku ingin agak miring gitu, makanya aku iris dengan serong. Dan sebenarnya teman-teman, aku mau sih seperti teman-teman yang lain sering masak tiap pagi. Tapi karena faktor anak aku itu kalau jam 6 pagi itu udah bangun, nah tidurnya kesiangan. Makanya aku itu nggak bisa masak gercep ya teman-teman. Nanti Pak suami pulang kantor baru aku bisa masak-masak dan leluasa bergerak di dalam dapur. Karena waktu tidur anak aku itu teman-teman nggak terlalu teratur ya. Kadang tidurnya siang, kadang itu siang menjelang sore gitu, makanya untuk beraktivitas seperti ini aku sangat susah. Nah, lanjut ke videonya. Ini bahan yang akan aku gunakan untuk sambal udang tempe ya. Aku pakai cabai rawit merah 2 potong, 5 siung bawang merah ukuran sedang. Nah, di sini bawang putihnya aku cuma pakai 1 karena aku nggak terlalu suka dengan bawang putih. Dan di sini cabai rawit kecil aku pakai 3 buah. Nah, ini perbumbuan yang aku pakai untuk nyambal. Nah, langsung aja ke dapur atau di atas kompor itu aku siapkan minyak ya, dan langsung aja aku masukkan tempenya. Sayang minyaknya di sini belum terlalu panas ya, makanya nggak terlalu srek gitu ya teman-teman, tapi ini udah mulai panas. Nah, tempenya di sini aku masukkan tadi 2 potong ya, atau 2 buah yang aku potong-potong menyerong. Oke, langsung aja di sini aku balik-balik tempenya biar cepat mateng.
Dan lanjut tempenya di sini dibolak-balik juga ya biar cepat matang. Nah, alhamdulillah tempenya udah matang ya, warnanya udah berubah menjadi kuning kecoklatan. Nah, lanjut aja aku langsung tiriskan. Jadi jangan bosan-bosan ya buat bunda-bunda dan sahabat onlineku semua mengikuti aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Karena itulah ibu rumah tangga, pekerjaan yang tiada habisnya dan sering diulang setiap harinya. Nah, di sini tempenya cuman sedikit ya, aku potong-potong tadi cuma 2 bungkus karena udangnya juga sedikit. Nah, lanjut untuk perbumbuannya di sini aku mau blender ya. Aku pakai blender jadul ya teman-teman karena aku nggak punya blender yang kekinian gitu. Nggak perlu kekinian ya, yang penting masakannya yang rasanya mantul Endolita Sonata. Nah, di sini juga aku tambahkan 2 buah tomat ya biar hasilnya lumayan banyak gitu. Nah, sambil aku blender perbumbuan untuk sambal udang tempenya, aku mau sapa-sapa ya bunda-bunda dan sahabat onlineku yang jauh di sana. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dipermudah dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Andi Siska dengan status atau pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, memiliki 1 anak balita yang super aktif banget ya, namanya Siva Gania. Hai teman-teman. Nah, di sini bumbunya udah aku blender ya teman-teman. Dan setelah bumbunya aku blender ini aku tumis-tumis di atas wajan. Nah, ini dia udang sisa kemarin yang dipakai oleh Pak suami. Lanjut saja teman-teman, di sini aku tumis-tumis ya udangan ini, udang kecil-kecil gitu ya. Dan di sini aku tambahkan nanti garam serta gula dan jangan lupa sedikit penyedap rasa. Aku pakai masako dan kemudian aku juga tambahkan merica. Jadi itu saja bumbu tambahannya ya. Dan lanjut tempe yang udah aku goreng langsung aku campur bersama udang yang sedang ditumis di atas wajan atau teflon jadul aku juga ya. Nah, teflon ini punya cerita ya teman-teman. Ini teflon adalah teflon pertama yang aku beli saat berumah tangga bersama Pak suami. Jadi sekitaran 3 tahun lebih ya udah teflon ini bertahan bersama kami. Jadi sangat bersejarah karena teflon inilah yang membantuku dalam melakukan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Dan di sini jangan lupa juga tambahkan kecap manis ya biar rasanya semakin mantul dan mantap. Dan tak henti-hentinya aku ucapkan banyak terima kasih ya kepada semua sahabat onlineku yang selalu mendukung channel aku yang sangat sederhana ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setimpal dengan apa yang kalian telah berikan kepadaku. Karena tanpa kalian channelku tidak sampai sekarang ini dan aku tetap aktif melakukan per-YouTuban. Meskipun belum terbayarkan, tapi aku anggap YouTube atau konten kreator itu sebagai hobi aku ya teman-teman. Karena aku memang suka masak-masak, suka membersihkan rumah, dan sayang juga kalau nggak di-upload setiap harinya. Tapi untuk setiap hari aku belum bisa upload ya teman-teman, dikarenakan anakku aktif sekali ya. Jadi aku belum bisa setiap hari, hanya bisa beberapa hari kemudian baru aku upload lagi. Nah, kembali videonya, itu dia ikan hasil pancingan Pak suami aku goreng. Dan alhamdulillah Pak suami dapat lumayan ya. Tapi kalau untuk dibagi ke tetangga itu nggak cukup, hanya untuk di rumah saja. Nah, sambil aku goreng ikan, aku juga masak sayur bening di sini. Dan di sini suaranya agak berisik ya karena aku dubbing saat di kamar mandi itu airnya nyala dan dedek Ganianya juga ngerecokin. Jadi
suaranya campur aduk, suara air dan suara cekcok Dedek Gania. Nah, lanjut di sini aku tambahkan garam serta gula sebagai penyedap dalam sayur bening kesukaan Dedek Gania. Nah, sayur beningnya ini untuk Dedek Gania ya, karena Dedek Gania itu suka sekali dengan sayur bening. Dan selain sayur bening, sayur sop juga itu favorit Dedek Gania. Jadi Dedek Gania itu punya 2 sayur favorit ya, sayur bening dan sayur sop. Nah, lanjut di sini sambal udang tempenya udah matang ya. Lanjut aja aku pindahkan ke wadah tempat makanan. Wow, lihat gambarnya aja, ini udah aku senang banget ya, nikmat banget rasanya, pengen cepat-cepat ambil nasi dan langsung santap. Nah, disambil aku pindahkan makanannya tadi, ikan gorengnya juga udah matang. Nah, di sini juga sayurnya juga aku pindahkan ke tempat wadah makanan biar siap saji. Jadi Pak suami sisa tinggal makan aja. Nah, ini udah kenampakan masakan aku untuk hari ini yang sangat sederhana tapi rasa mantul endolita. Nah, alhamdulillah teman-teman, Pak suami udah kelar makan. Pak suami nggak mau direkod, makanya aku nggak syuting Pak suami gitu. Langsung aja ini makanannya aku bereskan dan aku masukkan kembali ke dalam tudung saji. Nah, di sini tudung sajinya nggak sempat aku unboxing ya teman-teman, karena Dedek Gania udah rusakin boxnya, makanya nggak perlu di unboxing, langsung aja dipakai. Aku cuci dan langsung aku simpan di atas meja. Nah, kalau seperti ini kan lebih aman dari cicak atau hewan-hewan yang mungkin ada di meja seperti semut, makanya aku pilih pakai tudung saji saja. Nah, lanjut aku lap-lap mejanya juga biar meja makanku itu kembali rapi dan tidak ada sisa-sisa makanan. Karena jika ada sisa-sisa makanan, itulah yang membuat atau memancing semut datang berhamburan di dalam dapur dan di persekitaran tempat-tempat tertentu yang menyimpan makanan manis atau sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Oke, setelah berbersih dapur dan selesai masak juga, lanjut aku mau jemur-jemur pakaian ya. Di sini tadi pagi sekali itu aku nyuci pakainya Dedek Gania. Nah, di sini udah aku beri molto. Lanjut aku mau jemurin. Jadi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu tiada habisnya ya teman-teman. Selesai satu, yang satunya menunggu lagi. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus selalu sabar dan ikhlas menjalani. Nah, sambil aku jemurin bajunya Dedek Gania ini, dan jangan salpok ya. Untuk bajunya Dedek Gania di sini aku tidak laundry, aku cuci sendiri. Karena kalau aku laundry kadang itu semuanya nggak kebawa oleh Pak suami, karena Dedek Ganianya itu sejam, 2 jam, 3 jam sering ganti baju. Kenapa Dedek Ganianya sering ganti baju? Kadang itu kalau aku lagi sibuk masak dan beres-beres dalam rumah, dia itu terobos pintu tengah dan keluar ke kerang air sambil nyalain air dan main air, sehingga baju yang sudah dia pakai basah. Nah, di situ langsung aja aku kumpulin di ember tempat atau di samping mesin cuci aku ini. Di situ aku kumpulin dan langsung aja aku cuci seperti ini. Namanya anak kecil ya teman-teman, aktifnya luar biasa. Makanya kalau di laundry itu kasihan mas laundrynya bawa pakaian basah-basah ke rumah mas laundry. Makanya aku langsung gercep aja cuci baju Dedek Gania yang kadang itu basah karena air akibat rasa ingin tahu Dedek Gania yang terlalu besar, sehingga pakaiannya itu sering basah, hanya beberapa jam diganti lagi. Nah, karena pakaian saya atau pakaian Dedek Gania ini terlalu banyak, makanya aku pindahin juga ke tempat jemuran yang satu ini karena nggak terlalu muat, atau hanger atau gantungan bajunya Dedek Gania itu nggak cukup ya teman-teman. Makanya aku simpan di sini jemuran yang sering aku pakai untuk jemurin handuk gitu. Dan gak terasa juga ya teman-teman, kita udah mau di akhir video ya. Ini kegiatan hari ini yang aku lakukan yang terakhir, jemurin bajunya Dedek Gania. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan letaknya kekurangan ada pada manusia. Dan jangan lupa selalu bersyukur apa yang kita miliki, karena proses kehidupan seseorang itu tidak akan pernah sama. Ada yang di atas dan kadang juga di bawah. Dan jangan lupa selalu berdoa dan berusaha. Semoga apa yang kita inginkan dapat terwujudkan di hari kemudian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.